sini aku mengerjakan tugas strategi promosi dengan mengambil PT Nippon Indosari Koptindo Tbk. Seperti yang kita ketahui, PT ini memproduksi roti, yaitu yang kita kenal sebagai Sari Roti. Sebelum itu, selamat menonton. Check it out! Ini dia pabrik roti Sari Roti. Kita masuk yuk. Teman-teman, PT Nippon Indosari Koptindo Tbk adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995. Perusahaan ini menggunakan teknologi modern dari Jepang dan membuat roti bernama Sari Roti. Lihat, bersih sekali ya pabriknya. Pelaksanaan proses pembuatan sari roti secara keseluruhan berpedoman pada standar Good Manufacturing Practices dan Hazard Analysis and Critical Control Points atau sistem jaminan keamanan pangan. Roti Sari Roti dijamin halal, karena Sari Roti memastikan semua bahan baku dan seluruh proses pembuatannya memenuhi persyaratan halal. Ini buktinya, ada sertifikat halal dari LP POM MUI. Kandungan gizi roti juga diperhitungkan dalam bahan-bahan yang digunakan agar dihasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebelum masuk ke ruangan pembuatan roti, kita harus melewati tahap-tahap sistem jaminan mutu yang ketat. Setiap roti yang sudah matang diperiksa kualitasnya secara ketat karena hanya roti yang berkualitas baik yang boleh dijual. Di beberapa pabrik sari roti, proses pengisian roti isi dan penempatan adonan ke loyang untuk roti tawar dilakukan dengan menggunakan mesin yang disebut Magic Hand. Mesin tersebut membuat roti yang dihasilkan menjadi higienis tanpa sentuhan tangan sama sekali. Setelah dipanggang, roti akan didinginkan di cooling tower, supaya kandungan air dari dalam roti menguap dan kemasan roti tidak berembun saat dikemas. Jadi rotinya tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahap pengolahan, roti pun siap untuk dikemas. Kemasan sari roti menggunakan sistem sealing untuk menjamin roti selalu dalam keadaan aman dan higienis. Untuk memuaskan pembeli, kami selalu melakukan pembaharuan dalam teknologi dan produk. Kami menggunakan teknologi terbaru dalam pembuatan roti dorayaki dan mini bun yang bermutu tinggi. Untuk roti tawar, kemasannya didesain khusus, menggunakan quick lock sebagai pengikat kemasan roti, sehingga kemasannya dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Kesegaran rotinya juga tetap terjaga. Pada setiap kemasan sari roti dicantumkan kode pembuatan, lokasi pabrik, dan tanggal kadaluarsa. Kode lokasi pabrik ini untuk menginformasikan bahwa roti dibuat oleh pabrik yang paling dekat dengan lokasi penjualan roti. Hal itu menjaga supaya roti yang diterima oleh para pembeli selalu fresh dan enak. Sesudah roti dikemas, roti akan masuk ke dalam mesin metal detektor untuk mencegah adanya benda asing yang terbawa dalam proses pembuatan roti. Jadi aman kan? Kemudian roti-roti tersebut melewati mesin check weigher, timbangan untuk mengukur berat roti. Jika berat roti kurang atau lebih dari yang telah ditentukan, roti akan segera dipisahkan. Proses counting, menghitung roti yang dihasilkan dengan waktu rata-rata tiap pembuatan roti 8 jam. Agar pembeli selalu bisa menikmati roti sari roti yang fresh, empuk, lezat, dan bergizi, kini pabrik sari roti sudah berada di beberapa kota besar seperti 2 pabrik di Cikarang, Cibitung, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Cikande, dan Purwakarta. Semua pabrik roti tersebut sudah menjangkau seluruh masyarakat dari ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota madya. Itu sebabnya PT Nippon Indosari Koptindo Tbk menjadi perusahaan terdepan dalam industri roti modern di Indonesia. Produk dan sumber daya yang berkualitas, serta kegiatan pemasaran yang dekat dengan masyarakat membuat sari roti selalu diingat oleh para penggemarnya. Ini terbukti dengan diraihnya banyak penghargaan seperti Top Brand, Top Brand for Kids, Rekor Bisnis Indonesia, Indonesia Original Brand, Marketing Award, Care Towards the Special Needs of Muslim Community, Penghargaan Inovasi Produk Pangan Peduli Gizi, Indonesian Customer Satisfaction Award, Penghargaan dari Forbes Asia, Penghargaan dari Forbes Indonesia, Penghargaan Economic Review sebagai perusahaan masal roti terbesar dan kandungan gizi terbaik, dan Asia's Best Companies dari Finance Asia. Sari Roti secara rutin melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran dan kewirausahaan. Sari Roti juga semakin mudah didapat karena telah tersebar di supermarket dan minimarket, penjual keliling, dan toko tradisional agar semakin dekat dengan para pembeli. Roti tawar, roti bun, roti sobek, roti isi, roti krim, sandwich, chiffon, dorayaki, mini bun, dan tepung roti.
Sasaran produk dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk lebih memilih produksi massal, yaitu seperti toko swalayan, pedagang toko keliling, serta toko-toko kelontong yang banyak terdapat di lingkungan konsumen. PT ini juga berencana untuk melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara, dengan negara yang menjadi sasaran yaitu Filipina dan Malaysia. Nilai-nilai perusahaan PT ini diambil dari kata roti, R result, O organization, T teamwork, E implementation. Selanjutnya adalah program yang disediakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Pertama yaitu PT ini menyediakan fasilitas kantin gratis. Yang kedua yaitu fasilitas dan jaminan kesehatan bagi karyawan. Yang ketiga sarana keselamatan kerja dan pengelolaan. Ketiga, keempat kesetaraan gender tanpa membedakan dari sisi apapun. Dan yang terakhir yaitu hubungan industrial. Setiap usaha pasti memiliki pesaing, sama halnya dengan pesaing sayur roti, yaitu yang pertama ada Sharon. Dengan resep roti terbaik dari Sharon Bread adalah natural yeast atau ragi alami. Yang kedua ada Paroti, adalah roti yang memiliki bentuk unik yaitu bentuk bulat yang paling berbeda dari 3 kompetitor lain. Analisis work dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang pertama ada Strange Kekuatan, memiliki 10 pabrik produksi yang terbesar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi serta Filipina. Memiliki beragam varian produk dan berhasil meraih penghargaan sebagai produk favorit masyarakat Indonesia. Yang kedua ada Weakness atau kelemahan. Kadaluarsa yang sangat singkat meningkatkan terjadinya retur penjualan, belum menjangkau di seluruh pulau di Indonesia. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Bahan baku selalu tersedia karena memiliki SCM yang luas. Tak adanya bahan baku yang berkualitas baik, lokasi pemasaran berada di dalam jangkauan wilayah pabrik. Dan yang terakhir ada threat, yaitu ancaman. Selera dan cita rasa masyarakat Indonesia yang beragam, terdapat isu penggunaan bahan-bahan pengawet dan kualitas bahan baku, fluktuasi mata uang yang berbeda-beda, dan kebijakan pemerintah mengenai UMR. Dari saya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.